Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas, dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menceritakan tentang Purwanto, seorang karyawan yang mengalami hal menakutkan di Cadas Pangeran, Jawa Barat. Kisah ini berasal dari kisah nyata pada tahun 1998. Tanpa berlama-lama, jangan lupa pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Lelah badan ini tidak menghalangi niat untuk melakukan perjalanan menuju Sumedang pada malam hari karena ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Tinggal dan bekerja di Bandung tentu saja membuat Purwanto sudah tidak asing lagi dengan jalur yang harus ditempuh antara Bandung dan Sumedang. Memang Purwanto sudah sering bolak-balik untuk urusan pekerjaan atau tujuan lainnya. Normalnya, dengan berkendara sendiri, waktu yang diperlukan sekitar 2,5 jam dengan berjalan santai. Pada tahun 1998, lalu lintas kendaraan Bandung-Sumedang masih tergolong sepi, terutama pada malam hari. Perjalanan juga banyak melewati daerah atau tempat yang sepi dengan sedikit rumah penduduk. Jika masih di daerah Kabupaten Bandung, seperti Ujung Berung, suasana masih ramai. Namun, suasana berubah ketika memasuki Jatinangor, daerah yang saat itu masih tergolong baru sebagai kawasan perkuliahan. Hanya beberapa kampus yang buka, belum seramai sekarang. Waktu itu, Purwanto mengendarai mobil sendirian. Saat tiba di Jatinangor, seperti yang sudah disebutkan, daerah ini masih sangat sepi, nyaris tidak terlihat ada kehidupan. Segelintir orang yang terlihat warawiri pun bisa dihitung dengan jari. Jalanan sepi Purwanto susuri sendirian tanpa ada kendaraan lain. Lampu-lampu bangunan pinggir jalan yang remang-remang menjadi sedikit penerangan, membantu melihat sekitar. Setelah meninggalkan Jatinangor, suasana semakin sepi dan gelap. Tidak lama lagi, Purwanto akan memasuki kawasan Cadas Pangeran, nama daerah yang tidak asing bagi masyarakat Jawa Barat. Tempat ini sangat ikonik karena memiliki sejarah panjang dan kelam yang terkait dengan masa penjajahan Belanda. Nama Cadas Pangeran diambil dari kisah pembangunan jalan di wilayah ini pada awal abad ke-19 yang diperintahkan oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Jalan tersebut dibangun sebagai bagian dari proyek jalan pos yang menghubungkan Anyer dan Panarukan dan melewati wilayah berbatu yang sulit ditembus. Cadas Pangeran juga terkenal karena perlawanan lokal dari Pangeran Kornel, seorang pemimpin dari Sumedang, yang dipaksa untuk bekerja sama dengan Daendels dalam pembangunan jalan ini. Patung ikonik di tempat ini menggambarkan pertemuan antara Pangeran Kornel dan Daendels, di mana mereka bersalaman dengan tangan kiri sebagai simbol ketidakikhlasan. Patung ini menjadi pengingat akan perjuangan masyarakat lokal di tengah tekanan penjajah. Namun, di balik sejarahnya yang heroik, Cadas Pangeran juga dikenal sebagai tempat yang angker. Banyak cerita mistis beredar di masyarakat, mulai dari penampakan sosok-sosok misterius hingga kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh para pelintas. Kisah-kisah tersebut membuat tempat ini tidak hanya menjadi bagian penting dari sejarah Jawa Barat, tetapi juga menyimpan aura misteri yang tak terlupakan.
Sekitar pukul 12.30 tengah malam, Purwanto melintasi cadas Pangeran dan mengalami kejadian seram yang tidak bisa dia lupakan. Lepas dari pusat kota Jatinangor, Purwanto memasuki daerah yang terlihat seperti tidak berpenduduk. Jalanan berkelok-kelok dikelilingi pepohonan yang membentuk hutan. Sama sekali tidak ada penerangan. Beberapa warung di pinggir jalan pun sudah tutup, hanya menyisakan lampu kecil yang menyala redup. Purwanto mencoba menghilangkan rasa sepi dengan mendengarkan siaran dari salah satu stasiun radio. Meskipun tangkapannya sudah tidak bagus karena kendala jarak, dia tetap menyalakannya untuk memecah kesunyian. Stasiun radio memutar lagu-lagu yang tenar pada waktu itu, ataupun lagu lawas yang masih enak didengar. Namun, Purwanto lebih banyak berkonsentrasi memperhatikan jalan karena jalanan mulai berkelok, banyak tanjakan, dan semakin sepi. Tidak lama setelah itu, Purwanto menyadari sesuatu yang aneh. Radio yang sejak tadi menemani kini berhenti memutar lagu-lagu. Sebagai gantinya, terdengar suara angin, lalu perlahan-lahan muncul suara orang-orang yang berbicara. Mereka berbicara dalam bahasa Sunda, tetapi dengan dialek yang sulit dipahami. Suara angin ini awalnya terdengar lembut, seperti hembusan kecil di tengah malam. Namun, lama-kelamaan, suara itu semakin jelas, seolah-olah datang dari dalam mobil. Purwanto memperbesar volume untuk mendengarnya lebih jelas. Suara percakapan semakin intens, bercampur dengan suara seperti derit kayu atau gemuruh jauh yang sulit dijelaskan. Sementara itu, tiba-tiba mesin mobil tersendat seperti akan mati. Untungnya, dia masih sempat meminggirkan kendaraan tepat sebelum mesinnya mati total. Radio tetap menyala, tetapi siarannya semakin aneh. Dia mendengar suara seperti orang-orang sedang melakukan pekerjaan kasar. Ada bunyi seperti palu menghantam batu atau besi, terdengar berulang-ulang dengan irama yang tidak teratur, seperti sedang membangun sesuatu. Purwanto turun dari mobil untuk memeriksa mesin dengan senter di tangan. Bahan bakar masih penuh dan tidak ada masalah yang terlihat pada mesin. Saat memeriksa, Purwanto mulai merasakan keanehan. Jalanan yang sebelumnya beraspal tiba-tiba berubah menjadi jalan tanah berbatu. Dia bertanya-tanya heran, "Apakah aku salah belok?" katanya. Angin yang sebelumnya bertiup sepoi-sepoi kini berhenti sama sekali. Suasana menjadi hening seperti waktu berhenti. Bulu kuduk mulai merinding. Cepat-cepat Purwanto menutup kap mesin dan masuk kembali ke mobil. Purwanto mencoba menyalakan mesin mobil, tetapi gagal. Dia juga mematikan radio karena siarannya semakin aneh. Terdengar suara orang-orang berteriak kesakitan, seperti sedang disiksa. Teriakan itu terdengar jelas, membuat suasana semakin mencekam. Purwanto melihat keluar jendela dan mendapati pemandangan yang tidak biasa. Jalanan yang kosong dan sepi mulai memperlihatkan siluet orang-orang yang sepertinya sedang bekerja. Sosok-sosok itu bermunculan satu persatu, beberapa di antaranya terlihat sangat dekat. Namun, anehnya, mereka hanya berupa bayangan hitam, tanpa wajah yang jelas. Purwanto semakin yakin mereka bukan manusia. Ketakutan memuncak ketika tiba-tiba dia menyadari ada sosok lain yang berdiri tepat di samping mobil di pintu kanan. Sosok ini berbeda. Dia bukan bayangan hitam, tetapi berbentuk manusia dengan jelas. Berperawakan tinggi besar, berkumis tebal yang melintang di wajahnya, dan memakai topi bundar serta pakaian putih lusuh yang terlihat seperti seragam kuno dengan beberapa saku di depannya. Tangan kanannya memegang tongkat pendek yang dia ketukkan perlahan ke kaca jendela mobilku.
menghasilkan bunyi yang berat dan lambat, seperti mengukur setiap detiknya. Matanya yang tajam menatap langsung ke arahnya, tatapannya dingin dan menusuk seakan menelanjangi pikirannya. Bibirnya melengkung samar seperti menyiratkan senyum sinis, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ketukan tongkatnya berhenti sejenak, kemudian ia mengangkat tangan kirinya perlahan, menunjuk ke arah jalan di depan Purwanto tanpa berkata sepatah kata pun. Gerakannya sangat tenang, namun justru itu membuat ketakutannya semakin menjadi-jadi. Purwanto panik. Tidak berani melihatnya, Purwanto menundukkan kepala dan menempelkan wajah ke setir mobil sambil berdoa. Ketukan di kaca terus terdengar, tetapi lama-lama menghilang. Suara-suara lain juga perlahan hilang. Purwanto tetap diam dalam posisi menunduk selama beberapa menit hingga suasana kembali normal. Ketika Purwanto mendongak, dia mendapati dua pemuda di luar mobil. Salah satu dari mereka mengetuk kaca jendela dan bertanya, "Kang, kenapa berhenti di sini? Mobilnya mogok?" Purwanto menjawab singkat, "Iya." Mereka menawarkan bantuan, tetapi saat Purwanto mencoba menyalakan mesin, mobil langsung menyala seperti biasa tanpa ada masalah. Purwanto mengucapkan terima kasih dan kedua pemuda itu melanjutkan perjalanan dengan motor mereka. Purwanto mengikuti mereka dari belakang. Beberapa belas meter kemudian, Purwanto melihat patung ikonik dua sosok bersejarah yang sedang bersalaman, Pangeran Cornell dan Daendels. Saat melanjutkan perjalanan, Purwanto tidak bisa berhenti memikirkan kejadian yang baru saja terjadi. Pengalaman ini membuatnya menyadari betapa misterius dan kuatnya hubungan antara sejarah, mitos, dan tempat. Purwanto merasa seperti diingatkan bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika semata. Mungkin ini adalah cara alam atau sejarah untuk mengajarkan rasa hormat kepada masa lalu dan kekuatan yang tak kasat mata. Ketika akhirnya kembali ke jalur yang lebih ramai dan terang, perasaan menjadi lebih lega. Namun di balik rasa lega itu, tersisa jejak kagum dan hormat pada keangkeran cadas pangeran yang tidak hanya menyimpan sejarah kelam, tetapi juga memancarkan aura misteri yang begitu nyata. Purwanto bersyukur telah melewati pengalaman ini dengan selamat dan bertekad untuk lebih menghargai cerita-cerita yang diwariskan oleh tempat-tempat bersejarah seperti ini.